Halo adik-adik, selamat pagi. Kita jumpa kembali setelah 2 minggu yang lalu. Adik-adik gimana kabarnya? Sehat-sehat kan? Bahagia? Senang? Mungkin banyak kerjaan lagi ya, sudah mulai sekolah semua. Tapi hari ini kita hari Minggu yang ceria. Sebelum kita memulai mendengarkan firman, memuji Tuhan, marilah kita bernyanyi dahulu ya untuk memuji Tuhan. Ayo kita mulai. Aku mau ikut, aku mau ikut, ku mau ikut Tuhanku. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, 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 cinta Aku mau ikut, aku mau ikut, ku mau ikut Tuhanku. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, 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 cinta Tuhan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Tapi karena cinta Tuhan. Tapi karena cinta Tuhan. Action. Hai Dedek, gimana? Lagunya senang? Lagunya begitu indahnya, mendidik kita, mengajak kita untuk mencintai Tuhan. Untuk mencintai Tuhan tidak perlu dipaksa, tidak perlu disuruh orang tua atau kakak, adik, mama. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang seorang yang mau bertobat. Untuk itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa dulu, mengucap syukur atas hari yang baru ini. Gimana? Sudah siap adik-adik? Oke, kita pelan. Kita diam sejenak, dengan menundukkan kepala, kita memulai berdoa untuk menyapa Tuhan. Oke, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah, Bapa yang pengasih dan penyayang, pagi ini kami bersyukur dan berterima kasih dapat menikmati hari yang baru ini. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah membimbing kami pada hari-hari yang lalu, lebih-lebih penjagaanmu pada malam hari tadi. Pagi ini kami dapat menghirup udara yang segar, menikmati matahari yang terang. Dan kami mohon ya Tuhan, bimbing dan tuntunlah, turunkanlah Roh Kudus-Mu pada kami anak-anak-Mu untuk dapat mendengarkan firman yang akan kami terima dan mengerti dan melaksanakannya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, gimana nih untuk mendengar firman yang temanya
orang yang mau bertobat. Kak Heni akan memberi sedikit kenapa orang ini mau bertobat. Karena dia merasa tidak ada teman dalam bermain, tidak ada teman untuk berkata, karena dia sangat melakukan suatu kesalahan yang besar. Tapi setelah dia mendengar Yesus, dia mulai, siapakah Yesus itu? Saya ingin melihatnya, karena Yesus adalah cinta kami semua, cinta kita semua. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Greta, Kak Heni akan mengajak satu lagu perihal orang yang mau bertobat. Gimana adik-adik? Sudah siap? Oke, mari kita menyanyikan satu lagu ini. Zakheus, orang pendek, kecil itu dia panjat pohon ara, hendak melihat Yesus. Tuhan Yesus pandang dia, katanya, "Hai Zakheus, turunlah, aku menumpang di rumahmu." Zakheus, orang pendek, kecil betul dia panjat pohon ara, hendak melihat Yesus. Tuhan Yesus pandang dia, katanya, "Hai Zakheus, turunlah, aku menumpang di rumahmu." Hai adik-adik, gimana dengan lagunya? Senang ya? Berarti adik-adik sudah tahu siapakah orang yang mau bertobat itu. Oke, duduk yang manis semua adik-adik. Kak Greta akan menyampaikan firman Tuhan tentang orang yang mau bertobat itu. Oke, mari adik-adik, dengarkanlah Kak Greta. Adik-adik, tadi Kak Heni kan sudah mengatakan kepada kalian bahwa tema minggu ini adalah seorang yang mau bertobat. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita harus mempersiapkan diri juga untuk bulan depan. Tahu kan? Kita mau merayakan apa? Nah, itu hadiah yang mau diminta oleh Yesus dari kita. Mulai sekarang, ayo kita mempersiapkan diri seperti yang dialami oleh orang ini. Dia tuh orang berdosa. Dia merasa, nih aku kok dibenci orang-orang. Tapi kalau aku dengar namanya Yesus, kok orang-orang mesti ngikutin dia. Aduh, aku kepingin tahu siapa sih Yesus itu. Kok bisa loh disayangi orang-orang. Lah kalau aku kok dibenci orang-orang. Nah, kalian pasti pernah mendengar tentang orang yang pendek yang tadi Kak Heni nyanyikan lagunya. Betul, namanya Zakheus. Cerita Zakheus ini bisa kalian baca di Injil Lukas bab 19 ayat 1 sampai 10. Kakak baca ya. Kalian juga buka kitab sucinya dong. Persiapkan diri, oke? Injil Lukas bab 19 ayat 1 sampai 10. Ayo kita baca bersama-sama. Zakheus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Hei Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku mau menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia loh menumpang di rumah orang berdosa."
Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Demikianlah sabda Tuhan. Nah, adik-adik, kalian pasti sudah sering mendengar itu. Nih, kakak mau ingatin gambarnya ini ya. Ingat, kenapa kok Sakeus sampai naik? Karena dia badannya pendek. Dia pun ingin melihat Yesus, tapi karena dia jahat, orang-orang, gak usah. Biarin itu orang jahat, gak boleh lihat Yesus. Nah, tapi karena begitu dia rindu, dia ingin melihat Yesus, dia berpikir, bagaimana caranya aku bisa melihat Yesus? Dia bersusah payah, toleh sana, toleh sini. Loh, ada pohon ara. Pasti nanti Yesus lewat situ. Nah, dia berusaha, adik-adik. Kalian tahu, kalau orang gemuk, pendek, bisa nggak naik pohon? Susah kan? Tapi dia nggak peduli. Aku harus melihat Yesus. Aku harus ketemu dia. Nggak peduli bagaimana. Naiklah dia. Manjat susah payah, turun lagi karena keberatan badannya. Tapi dia tidak putus asa. Dia naik terus, naik. Sampailah dia ke atas. Susah juga ya naik di atas pohon. Aduh, tapi aku nggak peduli. Yang penting aku sudah sampai di atas pohon dan aku bisa melihat Yesus. Dia, kayak apa sih Yesus itu? Dia duduk di atas, dia nggak sadar kalau Yesus tuh jalan. Yesus lihat, ini orang ngapain di atas? Oh, pasti dia pengen ketemu aku. Kenapa kok Tuhan Yesus tahu? Karena Yesus Maha tahu. Akhirnya begitu sampai di bawahnya pohon, dia bilang, hei Sakeus, turunlah. Ada apa kok di atas? Dia kaget, adik-adik. Loh, Tuhan Yesus nyapa aku. Aduh, aku orang yang berdosa ini, dibenci orang-orang. Yesus kok mau malah menyapa aku, disuruh turun. Dia sampai gemeteran, adik-adik. Dia bingung. Yesus ada, ayo Sakeus turun, saya mau menumpang di rumahmu. Kaget dia. Aduh, puji Tuhan. Yesus mau masuk ke rumahku. Yesus mau datang ke rumahku. Oke, Yesus, aku turun. Begitu adik-adik dia selesai turun. Nah, lagi-lagi. Nah, terus dia bilang, aduh Yesus, terima kasih. Engkau mau datang ke rumahku. Terus Yesus, ayo sekarang saya mau menumpang di rumahmu. Karena dia begitu gembira, adik-adik. Dia ingin menyenangkan Yesus. Apa yang dia mau berikan ke Yesus? Ini, ayo kita lihat ke ayat 8. Ya, ini, ayo kita baca ayat 8. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Itu loh adik-adik, hadiah yang diberikan Sakeus kepada Yesus. Karena dia sudah mendapat hadiah dari Yesus. Apa? Sakeus, aku mau ke rumahmu, ayo turun loh. Nah, dia merasa Tuhan Yesus kok baik, mau ke rumahku, mau menyapa aku. Ya kan? Dia ingin menggembirakan hati Tuhan dengan apa? Bertobat. Yang kemarin suka ngambili, mintai uang ke orang-orang, lebih untuk dirinya sendiri foya-foya, mau dikembalikan. Itu bukti bahwa dia mau bertobat. Sehingga apa? Tuhan, aku janji Tuhan, kemarin aku ngambili orang-orang, tak kembalikan 4 kali lipat. Gak apa-apa Yesus, yang penting kau mau masuk ke rumah. Itu adik-adik, sikap itu yang disenangi Tuhan Yesus. Bukan hanya kepingin melihat Yesus, terus di bawah lihat Yesus, sudah. Padahal Yesus sudah nyapa, ayo turun. Tapi cuma dilihat aja, tidak bereaksi. Bereaksi pun turun. Ya Yesus, mau ke rumahku, tak Yesus? Ayo, aduh, terima kasih ya Yesus, mau ke rumahku. Tapi tidak berbuat apa-apa. Kesalahan yang dibuat oleh Sakeus, dia mau perbaiki. Apa tadi? Mengembalikan 4 kali lipat. Intinya
Artinya di situ adik-adik, Sakius bukan hanya rindu ketemu Tuhan, tapi dia juga berjanji mengubah sikapnya yang salah menjadi apa? Benar. Yang kemarin tidak baik, dia mau bersikap menjadi orang yang baik. Nah, ini loh adik-adik, yang Tuhan inginkan kita lakukan. Adik-adik, seringkali kan kita seperti itu. Ayo, ingat gak apa yang pernah kalian lakukan? Ingat? Apa? Kalau disuruh belajar, enak-enak main game, suruh belajar. Setama, nah nanti mama minta tolong. Tolong, tuh apa beresin meja. Setama, masih asik main game. Nah, nanti kalau kita sudah mau bertobat, bukan hanya memperbaiki diri, ngomong tok, yo nanti tak bantu, tapi kenyataannya tidak bantu. Mulai sekarang, kalau kita lihat rumah kotor, nggak usah mama nunggu begini. Ayo bantuin mama bersihin rumah, nggak usah, langsung dibersihin sendiri, ya kan? Nanti mama yang lihat, loh, anakku kok jadi baik. Kok ditanya mama, kok kamu tumben jadi baik, mau bantu? Iya ma, aku sudah bertobat. Aku mau membantu mama. Aku ingin menyenangkan hati Yesus, menjadi anak yang baik. Baik apa benar? Anak yang benar. Kalau baik belum tentu benar. Kalau benar pasti baik. Benar apa? Melakukan hal yang baik terus menerus, itu benar. Kalau baik kadang-kadang hari ini melakukan, besok tidak. Oke adik-adik, kalian mengerti ya? Ayo kita tiru Sakius. Tidak hanya ingin bertobat, tetapi melakukan yang dulu buruk harus kita ganti dengan perlakuan yang baik. Oke? Kakak percaya kalian mengerti. Nah, ayo, ini ada ayat hafalan untuk adik-adik yang masih kecil. Ini ayat hafalannya, yaitu dari Injil Lukas bab 19 ayat 6. Sakius menerima Yesus dengan sukacita. Ulangi lagi ya. Lukas bab 19 ayat 6b. Sakius menerima Yesus dengan sukacita. Ingat? Gampang kan? Untuk yang kelas besar, agak panjang ya. Ini Lukas bab 19 ayat 10. Lukas bab 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yang hilang itu siapa? Kita. Kalau kita suka berbuat dosa, nah itu namanya hilang. Ingat ya? Perutusannya seperti yang kakak tadi. Nih lihat, apa yo? Ini bentuk pertobatan kita, ya. Bukan hanya mau, aku mau jadi anak yang baik, mau tok, tapi tidak melakukan. Ayo, sekarang kita harus lakukan. Aku rajin belajar dan menjaga kebersihan rumah. Sekali lagi ya perutusannya. Aku rajin belajar dan menjaga kebersihan rumah. Nah, itu adik-adik ya, cerita tentang hari ini, yaitu orang yang mau bertobat. Sebentar lagi kita Advent loh. Tahu kan Advent? Masa menanti kelahiran Tuhan Yesus. Di situ nanti kita diajak untuk melatih diri bertobat. Nah, sekarang ini sudah mau mendekati kan masa Advent? Ayo, kita latihan dulu dari Injil Lukas ini tentang Sakius yang mau bertobat. Oke adik-adik, sampai ketemu lagi 2 minggu mendatang dengan cerita firman yang lainnya. Baik adik-adik, kita masuk ke kreativitas ya. Tadi sudah pembukaan oleh Kak Heni dan juga renungannya oleh Kak Greta. Sekarang kreativitasnya sama Kak Jo. Baik, untuk kita persiapkan dulu bahan-bahan atau apa saja yang kita butuhkan untuk kreativitas kita pada pertemuan hari ini. Yang pertama adalah kertas origami atau kertas lipat
terserah adik-adik punya kertas HVS juga nggak apa-apa, kertas warna putih. Kita mau buat apa sih? Yang pertama kita nanti mau buat pohon. Yang kedua untuk bahannya, yang kedua gunting. Ya, semua sudah pada tahu toh gunting. Terus yang ketiga adalah ballpoint. Oke, kalau barang-barangnya sudah disiapkan, yang pertama-tama ambil kertasnya, terus lipat jadi 2 bagian. Harus sama ya, lipatnya harus sama, sisi-sisinya harus sama. Nah, setelah kalian lipat, terus kalian gambar atau kalian buat pohon sesuai keinginan kalian, terserah bikin pohon. Nah, Kak Jo gambarkan pohon. Nah, jika sudah membentuk pohon seperti itu, kalian lalu gunting garis-garis yang tepi yang kalian gambar tersebut. Contohnya seperti ini. Oke, setelah kita potong garis tepi jadinya seperti ini. Pohonnya jadi setengah dulu. Nah, sudah semua, sudah dipotong, sudah digunting kertasnya samping tepi-tepinya, garis tepinya. Nah, sekarang kita buka ya lipatannya. Nah, jadi kan pohon. Nah, setelah jadi pohon tersebut, adik-adik bisa menghiasnya, digambar, diwarnai ataupun dikasih hiasan apapun. Terus di tengah-tengahnya ditulisi atau dituliskan tindakan kasih nyata apa terhadap sesama. Jadi pertobatan kalian adik-adik seperti Zakeus tadi kan memberikan hak miliknya atau hartanya setengah untuk orang lain. Nah, adik-adik berbuat kasih kepada sesama itu apa contohnya? Misal contohnya memberi kue kepada teman yang tidak bawa bekal, atau mungkin bisa membantu orang tua, mama, papa, juga kakak atau adik-adik. Nah, gitu ya buat aktivitas pohonnya tersebut di tengah-tengah pohon tersebut. Oke. Terima kasih. Nah, adik-adik, hari ini kita sudah belajar tentang pertobatan. Tadi di awal sudah sama Kak Heni dari pembukaan, terus untuk renungannya tadi dibawakan oleh Kak Greta. Tadi juga kreativitasnya juga dibawakan oleh Kak Jo. Nah, sekarang setelah kita sudah belajar tentang pertobatan, tentang melalui Zakeus, kita bisa belajar apa sih makna pertobatan. Terus pertobatan itu harus dilakukan dengan tindakan nyata kepada sesama kita. Nah, perutusan untuk adik-adik minggu ini, selama 2 minggu ini ke depan, yang pertama adik-adik harus berusaha untuk tidak berbuat dosa lagi. Bagaimana caranya? Dari yang malas untuk berdoa, kita belajar sedikit demi sedikit berdoa setiap hari. Terus untuk yang kedua, kalau malas untuk membantu orang tua, kita bisa membantu orang tua, membantu mama, papanya juga, atau kakek, neneknya. Ya, adik-adik, tadi sudah belajar pertobatan melalui Zakeus. Jadi kita belajar dari Zakeus tadi ada 2 hal. Kita tahu bagaimana arti pertobatan, dan yang kedua, pertobatan harus dilakukan dengan tindakan kasih yang nyata kepada sesama. Nah, untuk perutusan hari ini atau pertemuan kali ini, adik-adik berusaha untuk tidak berbuat dosa lagi. Adik-adik selalu berdoa setiap hari, juga tidak lupa mengikuti misal live streaming bersama papa dan mama atau anggota keluarga yang lain. Baik, kita tutup pertemuan hari ini dengan doa penutup. Sebelum kita doa penutup, kita nyanyi dulu lagu yang biasa adik-adik mungkin pernah nyanyikan waktu pertemuan dia. Kita nyanyi Jari Jempol bersama-sama ya. Setelah itu kita doa penutup, nanti Kak Jo yang akan memimpin doa penutup. Kita siapkan hati kita nyanyi dulu. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah,
di tengah jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau selalu menjaga kami, terlebih dalam masa pandemi ini. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih Tuhan, karena dalam masa pandemi ini Engkau bisa dan selalu menyapa kami melalui kakak-kakak pembina BIA, terlebih dalam pertemuan BIA melalui YouTube pada hari ini. Terima kasih Tuhan karena kami boleh belajar tentang pertobatan Zakheus pada hari ini. Kiranya bantulah kami agar kami selalu berusaha untuk tidak berbuat dosa lagi. Curahkanlah Roh Kudus-Mu Tuhan dalam membimbing tingkah laku kami, dalam membimbing segala sikap dan perbuatan kami untuk mewujudkan kasih yang nyata kepada sesama kami. Bunda Maria, doakanlah kami selalu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, sekian pertemuan BIA hari ini, dan nantikan pertemuan BIA berikutnya 2 minggu yang akan datang. Sampai ketemu.